Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1. Bagaimana input dan output penyimpanan internal dalam tubuh? Jawabannya itu, input itu masukan dari lingkungan eksternal melalui konsumsi, inhalasi, penyerapan melalui permukaan tubuh atau injeksi buatan. Sedangkan output ini aktivitas di lingkungan internal, yakni ginjal, paru-paru, jalur pencernaan atau keringat permukaan tubuh, air mata, dan kulit mengelupas. Soal nomor 2. Kapan cairan dan elektrolit dikatakan seimbang? Jawabannya itu, cairan dan elektrolit di dalam tubuh akan dikatakan seimbang ketika susunan dan volume cairan dan elektrolit antara komponen dalam keadaan normal ataupun sehat. Soal nomor 3, yakni bagaimana pembagian klasifikasi cairan pada tubuh beserta berapa volume, presentasi pada cairan tubuh, dan berat badan setiap pembagian. Jawabannya itu, di mana total cairan dalam tubuh memiliki volume cairan 42, persentase cairan dalam tubuh terdapat 100, dan persentase berat badan terdapat 60. Yang kedua, intracellular fluid atau ICV yang memiliki volume cairan itu sebanyak 28 dan persentase cairan tubuh sebanyak 67 dan persentase berat badannya itu sebanyak 40. Yang ketiga, extracellular fluid atau ECV yang terdapat volume cairannya itu 14, persentase cairan tubuhnya itu 33 dan persentase berat badannya itu sebanyak 22. Terdapat pula dalam ACV itu plasma yang memiliki 2,8 volume cairan, 6,6 persentase cairan tubuh, 20%-nya dari ECV, dan persentase berat badannya itu sebanyak 40. Ada pula interstitial fluid yang dimana volume cairannya itu sebanyak 11,2, persentase cairan tubuhnya itu sebanyak 26,4, 80% dari ECV, dan 16 terdapat presentasi berat badan. Ada pula getah bening yang dimana getah bening ini tidak ada volume cairannya, tidak ada persentase cairan tubuhnya, dan tidak ada pula persentase berat badannya. Dan yang terakhir itu transcellular fluid, dia juga tidak terdapat volume cairan, tidak ada juga persentase dalam tubuh, dan tidak memiliki juga persentase berat badan. Nomor 4. Faktor apa yang dapat meregulasi keseimbangan cairan? Yakni faktor yang pertama itu adalah usia. Usia berkaitan dengan ruas permukaan tubuh, metabolisme yang diperlukan, dan berat badan. Yang kedua, temperatur lingkungan. Temperatur lingkungan ini panas yang berlebihan menyebabkan berkeringat, dan terdapat pula SSO dapat kehilangan NaCl melalui keringatan sebanyak 15-30 gram per hari. Yang ketiga, diet. Diet ini saat tubuh kita kekurangan nutrisi, tubuh akan memecah cadangan energi. Proses ini menimbulkan pergerakan cairan dari intrastitial ke intraseluler. Yang keempat, stres. Stres ini menimbulkan peningkatan metabolisme sel, konsentrasi darah dan glikolisis otot, retensi sodium dan air, dan proses ini meningkatkan produksi ADH dan penurunan produksi urin. Yang terakhir itu adalah sakit. Sakit ini suatu keadaan pembedahan, trauma jaringan, kelainan ginjal dan jantung.
dan gangguan hormon akan mengganggu keseimbangan cairan. Nomor 5. Kapan pH dalam darah dikatakan seimbang? Dikatakan seimbang saat pH tubuh dalam keadaan normal atau seimbang berkisar pada rentang netral, yaitu sekitar 7,35 sampai 7,45. Nomor 6. Bagaimana ketidakseimbangan asam basa dalam tubuh yang bahkan dapat menyebabkan meninggal? Jawabannya nomor 6 itu karena apabila asam dan basa pada tubuh meningkat akan menyebabkan kondisi tubuh menjadi tidak stabil. Yang apabila pH darah manusia itu berkisar antara 7,35 sampai 7,45. Organ yang berperang dalam mengatur pH darah adalah paru-paru dan ginjal, yang dimana keadaan ketika pH darah kurang dari normal disebut asidosis, dan sebaliknya keadaan ketika pH darah lebih dari normal disebut alkalosis, yang dimana kalau sudah di bawah pH-nya atau terjadi asidosis itu sudah menyebabkan kematian. Begitu pula dengan sebaliknya. Nomor 7. Kapan dikatakan asidosis dan alkolisis? Berkaitan dengan sekresi dan ekskresi hidrogen HCO3 pH urin. Saya sudah menjelaskan bahwa di nomor 5 ini bahwa normalnya pH darah dalam darah adalah sekitar 7,4. Asidosis terjadi saat pH darah kurang dari 7,35 yakni asam, dan hal ini berkebalikan dengan kondisi alkolisis, yang dimana saat terjadi pH yang lebih dari 7,45 yakni basa. Perubahan pH ini akan sangat mempengaruhi, yang dimana aksidosis respiratori ini disebabkan pula juga oleh retensi CO2 akibat hipoventilasi, dan pembentukan H2CO3 meningkat, dan di asosiasi asam ini akan meningkat konsentrasi ion hidrogen, sedangkan alkalosis ini disebabkan oleh kehilangan CO2 yang berkelebihan akibat hiperventilasi, dan pembentukan H2CO3 ini menurun sehingga pembentukan ion hidrogen menurun, yang dimana pada asidosis respirator ini yang meningkat yang meningkat itu hanya konsentrasi ion hidrogen, sedangkan pH-nya itu menurun. Dan yang kedua ini alkolisis ini adanya peningkatan pH dan pembentukan ion hidrogennya itu menurun. Nomor 8. Apa perbedaan asidosis dan alkolisis respiratori dan metabolik bila dilihat pada gambar neraca keseimbangan pada slide ke-36? Respiratori asidosis ini dapat kita lihat di gambar bahwa ketidakseimbangan yang disebabkan oleh retensi CO2 akibat hipoventilasi dan pembentukan H2CO3 meningkat, dan disosiasi asam ini akan meningkat konsentrasi ion hidrogennya. Agar seimbang maka HCO3 yang ditambahkan menjadi 40 sehingga akan menghasilkan pH 7,4 dan barulah dikatakan seimbang. Dan alkolisis respirator ini bisa kita lihat pada gambar. Ketidakseimbangan ini disebabkan oleh kehilangan CO2 yang berlebihan akibat hiperventilasi. Pembentukan H2CO3 ini menurun sehingga pembentukan ion hidrogen menurun. Nah, agar kembali seimbang H2CO3 ini dikurangi sekitar 10% sehingga pH-nya menjadi 7,4.
asidosis metabolik. Pada gambar tersebut terjadi penurunan kadar berkarbonat sehingga kadar ion hidrogen bebas meningkat. Agar seimbang HCO3-nya ditambahkan sekitar 5% dari yang sebelumnya sehingga pH-nya menjadi 7,4. Dan alkolisis metabolik ini terjadi penurunan kadar ion hidrogen dalam plasma karena defisiensi asam non-karbonat. Akibatnya konsentrasi berkarbonat meningkat. Agar keseimbangan terjadi, pengurangan HCO3 ini sekitar 15% sehingga menjadilah 25%. Nah, itu akan menghasilkan pH 7,4. Jadi intinya adalah perbedaan antara asidosis dan alkolisis respirator dan metabolik terletak pada tinggi rendahnya CO2 dan H2CO3-nya. Nomor 9. Dalil Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan cairan, baik itu berkaitan dengan keseimbangan dan lain-lain, yang dimana terdapat surah Anfal yang ayat 11. Mohon maaf bila tajwid saya ada kesalahan, saya akan berusaha memperbaiki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'al liyutahhirukum, yang artinya Dia menurunkan bagaikan air dan langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Nomor 10. Dalam kehidupan sehari-hari, kategori makanan, minuman, cairan tubuh, dan lain-lain yang masuk kategori asam, basa, dan normal yakni jawabannya itu makanan dan minuman yang ber-pH asam, yakni produk susu seperti keju dan mentega, berbagai makanan olahan daging segar maupun daging olahan seperti daging kornet, soda, dan berbagai minuman manis, makanan yang tinggi protein, dan beberapa jenis suplemen, beberapa jenis ikan, gula, kopi, dan alkohol. Kalau makanan dan minuman yang ber-pH basa, yakni sederet makanan bersifat yang meliputi buah, sayur, biji-bijian, kacang-kacangan, kentang, kedelai, jus buah tanpa gula, dan lain-lain. Dan normal itu atau netral, seperti bahan pangan bersifat netral adalah minyak zaitun, krim mentega, susu, pati, serta gula. Nomor 11. Kaitkan materi ini dengan materi lain yang kamu ketahui atau jumpai, yang dimana menurut saya suatu keseimbangan cairan ini berkaitan dengan homeostatis, yang dimana homeostatis ini dia suatu kondisi dalam tubuh yang dimana dia maksudnya di dalam tubuh itu untuk mencapai kondisi optimal atau stabil, atau bisa dibilang mencapai juga keseimbangan, sama dengan keseimbangan cairan ini dan keseimbangan asam basa. Tanpa mengalami keseimbangan ini, maka akan mempengaruhi atau akan menyebabkan segala penyakit